after knowing that three of you already have made it so far. I mean, there are many of you you haven't told me about your score, but it's a good news. Just in 1 month, you have made big improvement, big jump. So we have to be grateful and celebrate it, I suppose. After every milestone that we make it through, we're supposed to celebrate it. Maybe someone can find a Dorus and we can. Baik, teman-teman, sukses itu biasanya inspirasinya hanya 1%. Selebihnya itu adalah keringat. Di Google saja ya. Siapa dong? Lupa. Namamu siapa dong? Sukses itu inspirasinya hanya 1%, perspirationnya itu 99%. Kerja keras, bahkan quality pun itu biasanya terbangun dari kuantitas. Kita mulai cetak batako, cetak terus mulai belajar. Oh, kualitasnya harus begitu. Pernah ada kompetisi, lalu ada satu grup fokus ke kuantiti, satu ke kualitas, satu ke jumlah, satu ke kualitas. Yang kualitasnya harus waktu pikir gimana ya caranya supaya kita cetak batako yang terbaik. Sementara yang kuantitas dia cetak terus, lalu tiap cetakan yang dia keluarkan dia bilang, oh ini kurang ini, dia improve terus. Kualitas itu biasanya lain dari kuantitas. Ya, improvement perfectionist itu mulai dari kegagalan yang terjadi berulang-ulang. Kalau kita tidak pernah mulai, kita tidak tahu di mana kelemahan kita. Makanya saya selalu bilang, tes itu sebanyak mungkin. Saya buat di mana saya pernah posting itu. Tes itu sebanyak mungkin. Ini kayak tentara itu sebelum perang itu dilatihan terus. Itu melatih diri sebanyak mungkin. Karena itu ya psikologi juga itu bisa kalian kontrol yang gampang, tapi juga artinya kita mulai paham di mana kelemahan kita, di mana kita masih kurang. Dan yang paling besar adalah kadang saya pikir, ini sudah habis banyak ini kalau tes. TOEFL sekarang kan 750 ya. Ya kalau minta orang tua untuk 700, taruhlah 1 juta, apalagi tes di Kupang kan, taruhlah gitu ya, 1.500.000. Ya orang tua aja lu boto-boto juga, ini tes terus tidak ada jadi. Kalian juga menantang dirinya gitu. Kemarin saya bilang pada dasar kita ini menantang kita pun diri sendiri. Saya selalu kalau dalam motivasi itu saya selalu mengutip itu kan, waktu Tuhan menciptakan manusia itu dia bilang dari hari pertama sampai sebelum manusia itu baik adanya, tapi waktu sampai manusia dia bilang sangat baik adanya kan. Nah itu bahwa semua ini baik ini, sangat baik ini, sangat berkualitas. Hanya kadang motivasi kita yang kadang turun naik. Sehingga teman-teman selalu bilang, ada pepatah bilang, ceritakan pada saya siapa temanmu, maka itu mengingatkan terus, motivasi terus. Tapi kalau hilang, pergi kemana, buka dunia baru, ya sudah. Oh tiba-tiba ketemu orang yang tukang jualan apa gitu bergabung, ya sudah lupa, hilang. Kita mulai sesuatu, inisiasi sesuatu, belum selesai kita sudah pindah. Tidak akan sampai kemana-mana. Pengalaman saya itu, makanya saya juga selalu bilang kalau bisa misalnya mulai dari sekarang lah. Mulai dari sekarang. Bukan hanya buat pernyataan yang itu ya. Citro, Dipo. Bukan hanya buat pernyataan bahwa teman-teman saya 2 tahun lagi saya mau begini. Bilang sekarang ini mulai sudah, tulis sudah ke profesor. Tulis sudah. Karena itu melatih kalian dan menantang kalian. Kegagalan itu hanya ada di sini. Kata tidak bisa itu hanya ada di sini. Makanya dalam hidup saya itu selalu saya bilang, kata tidak bisa itu kalau bisa tidak boleh ada. Saya juga heran kenapa kata tidak bisa. Kata tidak bisa itu kalau bisa soalnya ada. Hilangkan itu dari kamus. Makanya saya kan selalu kalau omong di mana-mana saya tantang orang. Bisa tidak? Siapa namanya? Jeffrey bisa berenang dari Rote ke Kupang. Bisa toh? Ya? Bisa. Hah? Bisa toh? Bisa. Bisa pinjam lain. Jadi kata tidak bisa, apapun itu bisa. Ini Pak Sherwin dan teman-teman. Iksan ini, mana Iksan? Iksan ini saya sudah tanam ribuan anakan binatang apa dong di situ. Terus saya sudah cerita, Pak Charles datang dengan Bapak nanti sudah jadi, ya kan? Terus
Ya saya kemudian sore-sore pergi kok. Gara-gara Charles bilang nanti tanam sana. Jadi akhirnya sore-sore saya menantang diri sendiri untuk saya pergi siram. Nah, Iksan sudah tahu. Sore-sore saya tanam marungga di situ. Ada 1000 berapa Iksan? 1400 lebih pohon. Pak kabit yang satu datang, Bapak sudah akan jadi. Pak sudah jadi sudah. Gara-gara dia omong itu sore-sore angka air kok betul baju disiram. Kalau saya siram ini anak dong. Jadi makanya saya bilang, misalnya ada orang bilang, loh kok kamu itu sudah 1 bulan di reaction ya, di reaction 1 bulan di mana lagi di mana gitu, kok kemajuannya tidak ada, insignifikan. Nah, itu menantang diri sendiri. Jadi memang orang yang berkata yang pesimis, saya lihat banyak orang kalau dibully itu kok sukses ya. Saya mati banyak orang yang sukses itu yang biasa dibully. Jadi hati-hati kalau bully orang, katanya begitu kan. Kemarin itu si siapa tuh, si penyanyi yang dari Nona Sumba itu Nona Sumba. Dia di situ dia bilang, suka bully-bully beta, saya mati. Betul ya. Dia kan cerita, ada yang hadir ke sana waktu itu. Dia bilang yang bully-bully dia toh. Itu kan. Ya, jadi memang itu kalau orang dibully itu kemudian motivasi dari dalam keluar. Motivasi dari dalam keluar ya. Ya, jadi itu. Kemudian kalau soal komitmen ya kita, ya saya berpikir paling bagus juga kemarin saya omong bagus kalau kita ada seseorang seperti Mr. Youthman ini. Kalau saya memperkenalkan diri, kayak saya punya konyado yang di Australia saya bilang Tok OJ, call me Tok OJ. Mr. Youthman ini paling bagus kalau ada seperti dia ini yang mungkin 6 bulan di sini stay. Kita employ begitu, nggak tahu siapa ya, kita kan nggak tahu. Maunya gitu, 6 bulan. Nah itu seru yang pikir bukan saya lagi. Leaders itu kan jobnya leaders itu adalah to create leader. Makanya saya menarik diri karena ya sudah ada. Saya waktu itu seorang diri saja, saya tidak punya skill untuk mengajar. I can speak English, grammatically correct, academically right, but when it comes to teaching, that is something different, totally different. How to do? I have plenty of fear, but you need skill to deliver, to take it out. Jadi orang pintar itu orang mungkin di otaknya ada banyak dan cara mengeluarkannya bagus. Tapi ada orang yang di otaknya banyak, cara keluarnya kacau. Ada orang yang memang otaknya kecil di masa siapa pi? Ya kan saudara papa. Jadi dia otaknya besar, kepalanya besar, cara keluarkannya mampu. Nah, dalam hal teaching itu kan kita butuh orang profesional, kompeten seperti Pak Youthman. Ya, kita mau kalau bisa tuh ada gitu, stay di sini. Jadi teman-teman ini semuanya kita pastikan kalau bisa mungkin 1 tahun ke depan sudah goodbye semua. Tiap bulan Bapak makan dulu di rumah dulu. Kenapa? Bisa lulus Bapak. Dong merebus. Nah itu. Dan itu selebrasi itu perlu. Celebrate ya. Kadang saya orang rote ini, bahwa saya S1, S2, S3 itu tidak pernah ada acara syukuran. Tapi saya kemarin pikir-pikir, kayaknya perlu di-celebrate itu. Jadi naik atau lulus di mana celebrate, karena itu akan menantang kita sendiri lagi. Belum apa lu sudah bikin pesta. Nah, tapi karena itu juga ada positifnya supaya kita tertantang lagi. Nah, setiap milestone itu memang kita harus enjoy karena kita nggak tahu hidup ini juga singkat kan, ya kan? Anggap saya jadi itu harus dinikmati. Tapi itu ya pesan saya yang tadi kalau bisa mulai sekarang dan let us know. Have you ever written to a professor out there, somewhere in Australia, New Zealand, or UK, or Europe, or US? Tulis sudah, Google dan tulis. Who knows? Oh, come here. I have English class for you. Okay, that's good news. Ya kan, siapa tahu. Kamu datang. TOEFL-mu berapa kemarin? TOEFL saya cuma segini. Oke, datang. Nanti ada tambahan kelas ya, 1 tahun. Siapa tahu. Kau kalau nggak ketuk, tidak ada bukan. Coba dulu dan coba dulu. Saya sudah bilang kan, ilmunya orang yang jualan apa tuh? Asuransi berapa kali dulu? Ya, kemarin saya lihat ada satu orang namanya Timothy, dia bilang kalau dia jual mobil, dia jual mobil itu dia minimal targetnya harus tawar sama 100 orang. Untuk laku 1, dia harus tawar 100 orang. How many people you supposed to write to in order to get a welcome reply? How many people? Jadi itu ya, kalau bisa tulis sudah ke profesor orang di luar sana. Oh ya ini, jadi waktu ditanya, saya sudah bukan muncul tiba-tiba tuh, bukan
ujuk-ujuk. Ya, tapi kita sudah persiapkan dengan bagus ya. Ini sudah persiapkan diri dengan sangat bagus. Maka tidak heran juga dapat yang terbaik. Jadi memang sukses itu karena dia begini sih. Nanti dia kaget baru dia begini. Mungkin kalian masih di sini. Jadi awal beberapa tahun itu kok tidak ada perubahan ya. Ini kecil sekali ya di Poya, kecil sekali. Tadi dia bilang gitu toh. Nanti akhir-akhir dia meloncat. Kayak orang misalnya pahat batu atau pahat kayu gitu. Tek sampai pecah. Nanti dia kalau orang pahat batu rock yang besar-besar itu mereka pahat plak. Setelah itu mereka diamkan. Tiba-tiba meledak. Jadi begitu juga sukses. Ya, tapi kalau bisa itu sudah. What to do next? Don't go away from your community. Okay? Keep in touch. Encourage one another. And inform one another if there are challenges, opportunities. Like even written to a professor is a good step to take. Jadi itu, saya cerita. Waktu saya di IIP Jakarta, saya sudah dapat beasiswa S2 sebelum saya selesai S1. Ingat, saya sudah dapat beasiswa S2 sebelum, saya sudah lamar beasiswa S2 sebelum saya wisuda. Jadi saya wisuda Oktober, ada profesor dari Australia ngajar di kampus di Jakarta, saya ketemu dia. Terus saya minta rekomendasi, ini orang dia, loh kok saya dalam hati, saya kan gak tahu kamu bagaimana saya kasih rekomendasi. Tapi kalau dia tulis dia di rekomendasi, dia, saya tidak tahu anak ini, tetapi dia datang dan mencari saya, itu artinya niatnya kuat. Dia mau belajar, betul tidak? Mau belajar. Makanya datang bertanya, orangnya tidak tanya maka sesat di jalan. Jadi kemudian saya lamar itu. Oktober wisuda, saya sudah lamar sebelumnya pakai surat keterangan lulus. Oktober wisuda, Desember saya pulang Kupang, saya dapat informasi dari IAF Bali, saya sudah gold di beasiswa. Jadi Maret saya pergi ke Bali untuk persiapkan diri. Jadi saya sudah lamar sebelum wisuda. Jangan menunggu, jangan biasakan habis satu persatu, baru satu, tidak bisa. Ya, jadi kalau bisa mulai sekarang sudah pulang dari ini, tulis ke profesor, dan itu akan memotivasi kalian. Itu mengelola kalian bukan kemalasan. Atau aduh sudahlah nanti redup, itu membuat kita bangkit terus, bangkit lagi. Ya ngajar kayak gini nih, kayak teman-teman ini, 6 orang ini, kapan nama BLS3 misalnya? Saya juga dulu waktu ngajar, betul encourage orang untuk pergi ambil kuliah di luar negeri. Saya kamu kan S2, saya dalam hati gitu. Ya itu juga mendorong saya juga. Itu kan, ya Marlen mungkin sudah mau pergi, siap, mudah-mudahan bisa cepat sudah. Iya, of course, itu menonton terus. Dan buat teman-teman mentor, menurut saya kita ini di Rote ini sudah lama dan dalam hal pembangunan itu kita paham sekali. Tantangan Rote sekarang adalah di SDM, mulai dari keluarga dulu, anak-anak yang stunting, KDRT, kemudian kematian ibu, lalu di SDM. Kalau fisik dan lain-lain kita sudah terlalu, air minum mungkin, fisik, pembangunan fisik ya. Tapi selebihnya dalam mimpi kita bagaimana? Kalau ada kampung Inggris mungkin kita harus buat pulau Inggris. Dari sini kita bisa ini kan, pulau Inggris, kayak Rote saja belajar bahasa Inggris. Saya ingat kan Aditya yang di Australia dulu juga pergi ke belajar di Kediri sana. Saya, kenapa Kediri? Kampung Inggris. Kampung kok Inggris. Dia kan dan orang rata-rata dia berhasil, dia sukses, Kediri sukses membuat itu brand Kampung Inggris. Jadi kita mungkin harus buat apa Inggris? Ya? Kunci Inggris. Iya ya. Harus ada begitu juga. Jadi kemudian nanti kalau ini Pak Yutmen ada waktu kita bisa desain yang non pemerintah begitu. Jadi bagaimana melahirkan komunitas pengajar English out there, ya kan? Jadi kita bisa bangun itu. Yang namanya kerotes saja itu bukan orang datang harus lihat telaga nirwana, tapi karena datang belajar ini lebih bagus orang datang di Rote itu kalau untuk belajar. Kalau artinya itu hasil effort kita. Kalau Tuhan sudah buat telaga nirwana sebagus ya, itu kan bukan karya Bapak. Bukan, itu kan Tuhan. Tuhan sudah bikin itu. Pak ini hanya bilang saja, nah, itu ada telaga nirwana di situ. Bukan karya Pak. Itu karya Tuhan. Jadi belum ada yang dibanggakan. Kita belum, jangan bangga.
gitu. Yang kita bangga itu kalau misalnya itu sesuatu yang human made tourist attraction atau apalah, tapi ya itu mencari orang kalau datang belajar itu yang hakikinya situ. Makanya dulu pariwisata itu ramai itu saya kan berhasil beberapa orang kan datang di sini untuk belajar dengan siapa ini soal cara buat SIM. Ya kan? Ya turisme ya bagus itu begitu orang datang karena pengetahuan, ya bagus itu. Apalagi kalau kita di NTT ini kita tahu kalau dalam hal pengetahuan kan dari view lain sana kan terang dari sana toh, jadi perlu itu yang kita dorong terus ya. Jadi pertama teman-teman tetap di komunitas, mulai sudah tulis bro. Sudah tulis sudah. Bisa. Banyak orang teman-teman saya itu di kampus itu mereka datang baru belajar bahasa Inggris bertahun-tahun. Profesor kasih. Sekarang ini susah dapat ini apa kampus-kampus susah dapat mahasiswa. Jadi kalau ada yang mereka pilih kesempatan. Apalagi sejak Covid itu mahasiswa banyak di dunia itu dari Cina. Sejak Covid dosen ada. Jadi kampus-kampus susah. Makanya sebetulnya kalau kita punya energi atau apa seru kita perlu jangan ini 21 orang. Mungkin 200 orang 1 tahun begitu kan. Jadi kita cari orang seperti Pak Yudman itu banyak lagi tuh. Yuk kalau setiap tahun kalau yang lulus misalnya 40-50 orang dampaknya besar sekali. Dampaknya itu besar, bukannya dampak untuk dirinya dan keluarga, tapi untuk komunitas dan bahkan organisasi di mana dia bekerja. Dampaknya itu besar kalau bisa melahirkan orang-orang seperti Pak Adi, Bu Marlen dan teman-teman semua ini. Kalau dapat tiap tahun kita dapat 20-30 orang, wow, kita akan kemajuan besar. Sangat amat terlalu besar. Dan kita berharap kalian menjadi pionir ya. Orang-orang nanti ya seperti Pak Yudman bilang itu. Tahun depan tidak mau lagi lihat kalian. Ya itu bagus. Jadi oke, pulang. Ya tulis dulu di status. Tapi saya lebih senang juga itu kalau kalian mulai kontak profesor juga. Ya itu latih kalian berbahasa Inggris. Latih kalian berbahasa dan percaya diri. Saya dulu S3 itu, karena S3 saya agak berbeda, jadi saya harus persiapan juga di New Zealand. Makanya saya di New Zealand hampir 5 tahun, sampai lupa mau kembali. Ini gara-gara Rama ajak pulang, saya pulang, datang sini, ketemu lagi Marlen lagi. Paling di sana enak. Nah, gitu nyok. Nanti bilang sama Pak Krisani ya. Nah, saya kirim videonya ke Krisani. Kemudian nanti itu sudah belajar, itu sudah apa namanya, from now on, with each other of you, no longer speak Indonesian. Speak English. Practice yourself. Anyway, just do it. People know that English is not your mother tongue, so it's normal if you make mistakes. Bisa bahasa apa? Bahasa Indonesia, Jawa, Kupang. Rote bisa? Belum, 1-2 kali. Oh ini bisa bahasa rote? Sedikit. Ya malu kan orang rote kok bahas sedikit. RBC Kupang. Iya, ini bukan orang Jawa tuh. Oh, jenengan iso Jo. Sakit, tuh gitu. Nah, harus bisa. Bahasa itu adalah alat untuk channel untuk masuk ke mana gitu. Pintu, gateway to opportunities. Ya kan? Saya ingat saya belajar bahasa Inggris sekali bahasa karena saya Om Martin di Kupang itu dulu dia bahasa Timur, dia bisa bahasa Rote, bisa bahasa Sabu, bisa bahasa Ende. Jadi sama Sabu itu kalau jual ikan, macam dia taruh mana ikan jadi anjlok harganya. Karena ya begitu. Jadi kan orang merasa mengidentifikasi diri dengan dia kan, oh ini ketemu saudara ini jadi ya. Jadi terakhir soal memang masih ada 3 minggu ya, tadi bilang ya. Tapi kalau bisa ya kita bimbing terus, mungkin minta di mana minta. Minta buat jadwal atau apa, bagaimana supaya teman-teman ini kalau ada kesulitan, mungkin kita perlu bertemu lagi dan termasuk yang reaction yang lama untuk ya mungkin ada yang ulang tahun lah sudah bunuh dorus kok, bunuh apa kok misalnya ya. Baru kita mainkan motivasi, bukan ini standar ya bercanda ya, tapi jangan sampai serius. Ya, jadi itu untuk memotivasi satu sama lain. Ya mungkin tiap 3 minggu, 3 bulan begitu ketemu untuk mengingatkan kembali bahwa komunitasmu adalah ini. This is the right path to pursue.
This is the right road to take. Gitu loh. Dan itu, ya kalian mungkin ada yang sudah PNS tapi ada yang belum. Adik saya saja di Bali itu, dia sudah PNS, dia cukup signifikan juga karena dia akuntan di keuangan. Itu sampai dia pulang S2 dari Australia gara-gara dia masih di Australia, dia sudah dipindahkan ke Sabu. Dia tidak mau lagi PNS. Ya, saya tidak masalahkan juga. Karena saya lihat, ini miliar itu kan. Opportunity-nya banyak. Jadi makanya itu kalau banyak anak Rote, saya berpikir tadi ada Pak siapa dari Rote Timur sana kontak saya soal peluang S2. Dan saya bagus juga ya kalau ada teman-teman ada yang lain yang S1 nganggur di luar sana, dia bisa bahasa Inggris atau keinginan belajar lagi. Let them know that we are here to support them. Oke? Jadi bagaimana kalau kontak dengan komunitas ROT? Nah, gitu. Nanti kita motivasi mereka. Ya Pak Seru, bila perlu itu ada itu coaching dengan anak S1. Orang Rote dong. Buat, ya kan? Lu buat coachingnya. Jadi kita mulai cari anak-anak S1 di luar sana. Pak sukas biaya habis ratus juta di Jawa sana pulang begini mau jadi TKD. Maaf ya Iksan, Iksan, mengabdi itu di mana-mana saja, bukan hanya di kampung. Di mana-mana saja, challenge-nya itu ada. Nah, ini tepat yang tepat ini. Jangan khawatir. Ya, Murni bilang apa tadi bilang? Yang terakhir Murni bilang apa? Oh iya. Soal mau dan apa? Betul ya. Memang kita harus begitu sudah. Saya pikir ada yang terlewat kah? Masih ada lagi? Pas. Hah? Bosan? Ya, jadi minta PR diminta saja buat itu jadwal kalau bisa kita coaching. Gabriel Pak Serwin, what is next? 2 years is enough to upscale this project, ya kan? Ya kalau bisa itu sudah. Mungkin kita mulai selain yang tadi saya bilang ada satu orang yang stay di sini yang punya skill, mungkin 6 bulan. Ada juga yang coaching lagi. Jadi kita cari teman-teman punya saudara atau kakak atau adik atau siapapun yang nganggur di luar sana yang S1 atau apa dia ingin untuk ini, kita coach dia, kita ajar dia, luangkan waktunya untuk temu para coach, kemudian kita motivasi dia bahwa ada peluang. Di sini terlalu banyak ribuan di luar sana, kita saja yang belum bisa manfaatkan. Baik, Pak Panaleo kelas dari taham butet mengenai batu poin, itu tanah batu poin, ma teman tanai, ada hamu kilo do salat, so berang, kita harus 2 buah, ma kita harus tia-tia. Ada ungkapan bilang, malela tia-tia, makan dulu buah-buah, makanya dua ini, malela tia-tia, makan dulu buah-buah. Malela tia-tia itu artinya lu hanya pintar kalau lu bersama dengan orang pintar. Makan dulu itu juga sama, cerdas juga. Buah-buah itu artinya dekat. Malela tia-tia, masafai mana? Malela tia-tia, makan dulu buah-buah. Kapolres Kajari tanya Bayona, Bayona bingung. Kenapa lu buka? Oh itu mulai sudah. Malela tia-tia, makan dulu buah-buah. Oke, makasih Mas.